Bapak, selamat siang. Selamat siang ya. Ya, kami memiliki 4 pertanyaan, Bapak. Akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, menyambung dari pertanyaan sebelumnya. Salah satu prodi kami itu masuk dalam batch 4 dan harus diupload itu maksimal tanggal 26 Agustus. Apakah boleh prodi kami ini menggunakan TS 2122, kemudian usulannya kami mundur ke September, karena akreditasi prodi kami ini selesai di Desember 2022. Itu adalah pertanyaan yang pertama, Bapak. Pertanyaan yang berikutnya menyangkut kurikulum. Kurikulum di kampus kami sejujurnya memiliki 3 kurikulum yang berbeda. Namun ada satu kurikulum yang berimplementasi MBKM. Dalam penguploadannya, perlukah kami mengupload tiga dokumen kurikulum tersebut atau satu saja dokumen kurikulum MBKM ditambah dengan dokumen ekivalensi dan rekognisi mata kuliah? Pertanyaan yang ketiga, untuk data kuantitatif kegiatan kerjasama, apakah hanya boleh dalam bentuk laporan kerjasama apabila tidak ada MOA atau MOU? Lalu karena kampus kami ini masih kecil, apakah laporan ini kerjasama ini hanya melibatkan prodi saja atau boleh kerjasama antara satu sekolah dengan satu institusi kami keseluruhan, dan itu dipakai sebagai dokumen di prodi? Ya, lalu pertanyaan yang terakhir, kami menerima surat edaran dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi nomor 469. Di situ ada 2 poin yang meminta kami untuk mengirimkan terlebih dahulu kepada BAN PT, lalu baru BAN PT akan memberikan hasil evaluasi kepada LAM terkait. Pertanyaan kami adalah apakah LED dan data ini perlu kami kirim ke BAN PT dulu, baru ke Lamdik, atau tidak perlu ke BAN PT, dan bagaimana mekanisme penguploadannya? Kira-kira begitu Bapak 4 pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu dari Muhammadiyah Memere ya, jauh sekali ya. Terkait dengan TS Bu, jadi kalau menurut jadwal kan terakhir tanggal 26 Agustus Bu ya. Kalau masih 26 Agustus, berarti TS-nya itu masih 2020-2021. Tetapi kalau misalnya Ibu akan mundur ya, yang sebenarnya juga tidak direkomendasikan begitu, sampai September misalnya, itu TS-nya bisa 2021-2022. Ya gitu. Hanya apakah data-data yang sejauh ini terkumpul itu sudah sampai pada 2022. Itu nanti silahkan dicek gitu ya Bu ya gitu. Tapi prinsipnya kalau akan unggah September maka TS-nya bisa 2021-2022. Tetapi kalau misalnya ini mohon maaf Bu, itu batas akhir kapan ya status akreditasinya itu? Batas akhirnya 27 Desember 2022. Oke, soalnya kan kalau tidak salah di dalam edaran itu kan prodi yang habisnya sampai 31 Desember 2022 itu kan paling akhir 31 Agustus nggih. Nanti maksudnya bisa memperkuat itu gitu. Meskipun banyak prodi yang tidak mematuhi jadwal batch itu gitu ya gitu. Jadi silakanlah gitu Bu. Jadi kalau memang dengan berbagai pertimbangan misalnya belum jadi, kemudian lebih bagus mengikuti TS 2021-2022 dan siap, ya silahkan aja begitu ya. Tapi nanti mungkin Mas Aswin bisa menjelaskan itu. Yang kedua kerjasama Bu ya. Kerjasama itu di perguruan tinggi berbeda itu memiliki kebijakan yang berbeda. Jadi misalnya
di UNS Bu ya, namanya kerjasama itu harus sampai WR4 Bu, direktorat itu. Jadi prodi dan fakultas tidak boleh melakukan penandatanganan MOU gitu ya. Jadi setidaknya itu harus diketahui WR4 gitu, sehingga tidak bisa prodi langsung, nggak ada. Nah ini di UNS ya, nggak tahu kalau kebijakan di Maumere seperti itu atau tidak, silahkan ya. Tapi memang LPKS Bu, laporan pelaksanaan kerjasama, itu kan didasarkan pada MOU Bu. Kalau nggak ada MOU-nya gimana itu nanti? Tiba-tiba ada LPKS gimana gitu ya. Jadi ini memang sebenarnya sesuatu yang dilaksanakan kan mestinya harus didahului dengan adanya Memorandum of Understanding atau Memorandum of Agreement begitu ya. Gitu. Jadi diusahakan ada dua dokumen, ada dokumen MOU atau MOA dan ada dokumen LPKS begitu ya. Terus yang ketiga, kapan Ibu menerima surat dari Ban PT itu Bu? Tanggal berapa? Surat edaran tanggal 31 Maret 2022 Bapak. Oh, sudah Maret ya. Jadi begini Bu, sebenarnya per 31 Maret ya, itu seluruh kewenangan Ban PT untuk akreditasi program studi sudah dilimpahkan ke Lamdik Bu. Sehingga mungkin ya tidak ada manfaatnya untuk mengirim itu ke Ban PT. Ya karena sejak 31 Maret 2022 ya seluruh kewenangan itu ada di LAM. Tidak hanya Lamdik tapi semua LAM gitu ya. Karena batas akhir operasional Ban PT itu memang sampai 31 Maret 2022. Ya sehingga sejak 31 Maret 2022 seluruh kegiatan akreditasi program studi itu berada di LAM kecuali bagi prodi yang belum memiliki LAM gitu ya. Sedangkan Ban PT itu hanya mengurus akreditasi institusi gitu ya. Begitu dari saya, monggo Pak Asmunin yang belum terjawab. Oke, Bapak. Saya share screen kaitannya dengan kebijakan di masa transisi itu ya. Jadi ini ada di websitenya Lamdik. Ini adalah kebijakan di masa transisi. Jadi ketika masa berlakunya peringkat akreditasinya itu sampai 31 Agustus, maka nanti unggahnya adalah 31 Agustus. Kemudian ketika masa berlakunya itu 1 September sampai 31 Desember itu juga nanti terakhirnya itu adalah unggah usulan ke Lamdik itu adalah sama 31 Agustus 2022. Kemudian kalau masa habis akreditasinya itu sampai 31 Maret 2023, maka usulan akreditasi ke Lamdik itu paling akhir itu adalah 30 September 2022. Jadi ini adalah kebijakan di masa transisi. Ibu nanti bisa melihat di Perlamdik nomor 24 tahun 2022 begitu. Jadi intinya untuk semua program studi yang masa akreditasinya itu habisnya itu sampai akhir tahun ini, itu nanti unggah usulan akreditasi ke Lamdik itu adalah 31 Agustus 2022 itu. Nah, ketika unggah usulannya itu 31 Agustus 2022, maka TS yang digunakan itu adalah 2020-2021. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan kerjasama tadi sudah, jadi saya tidak menambahkan. Yang ketiga kaitannya dengan surat edaran Ban PT itu, kalau tidak salah itu terkait dengan kalau misalkan prodi itu merasa mau ikut di LAM yang mana, begitu kaitannya dengan itu nih Bu, kaitannya dengan saya itu masuk ke cakupan yang mana begitu, atau ingin saya itu di SK Ban PT itu ternyata di Lamdik tapi merasa tidak, saya itu harusnya bukan di Lamdik, maka Ibu bisa merespon surat tersebut. Tetapi ketika misalkan prodi Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan cakupan cakupan prodi sesuai dengan NAM yang dikeluarkan oleh Ban PT, maka surat tersebut tidak perlu direspon begitu. Kemarin yang terjadi kaitannya dengan bimbingan konseling Islam itu awalnya itu masuk ke dalam cakupan Lamdik.
Kemudian akhirnya dikeluarkan dari cakupan Lamdik karena memang prodi tersebut itu tidak dalam istilahnya kalau di itu fakultas tarbiyah begitu. Jadi surat itu kaitannya dengan itu. Nanti kemudian atau misalkan begini, oh prodi saya kok belum ada di Lamdik, maka harusnya di Lamdik begitu. Maka Bapak itu bisa bersurat ke Ban PT, kemudian dengan mengirimkan apa istilahnya itu body of knowledge dari prodi Bapak Ibu, kemudian nanti Ban PT akan melakukan evaluasi dan melakukan pengecekan, sehingga nanti kalau memang benar masuk dalam cakupan Lamdik, maka nanti akan dimasukkan ke dalam cakupan Lamdik dan akan ada SK terbaru begitu dari Ban PT. Itu kaitannya dengan itu, bukan kaitannya dengan usulan akreditasi, tapi kaitannya dengan cakupan PS masuk ke LAM yang mana. Saya mencoba menjawab, nanti mungkin dari Pak Joko akan menambahkan. Jadi kalau kurikulum itu biasanya kan yang berjalan itu kan harusnya satu kurikulum ya. Kalau misalkan ada perubahan kurikulum itu kan biasanya ada dokumen ekivalensi. Jadi misalkan mata kuliah yang dulu misalkan ini ada, nanti karena sudah tidak ada maka nanti akan diganti dengan apa, itu kan ada di ekivalensinya gitu kan. Sehingga tidak ada misalkan mata kuliah yang hilang itu kan tidak ada, sehingga mahasiswa yang tidak lulus di mata kuliah tertentu itu akhirnya bingung mau ngambil yang mana. Jadi kalau menurut saya itu ya kurikulum yang berlaku, yang berlaku itu yang diunggah begitu. Atau yang terbaru mungkin begitu Bu ya, mungkin yang terbaru dan yang saat ini digunakan begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama.